Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya aku, Nurima Kamila. Untuk yang baru bergabung, ya salam kenal ya. Nah, mungkin ada sebagian lagi yang udah pernah mampir ke channel YouTube aku, juga udah pernah nonton video-video yang aku share. Selamat datang kembali, dan aku juga mau minta maaf karena udah lama banget aku itu udah nggak upload video karena ya channel aku ini bermasalah. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, aku mau minta bantuan nih ke kalian semua untuk bantu subscribe channel YouTube aku, bantu like juga. Dan jikalau nanti menurut kalian ada info-info penting gitu yang bisa disampaikan ke teman-teman kalian, karena kan aku di sini mau bahas seputar info pekerjaan, lowongan kerja gitu ya, seperti tentang tes, tentang kayak BKK gitu. Kalian bisa share video ini, tapi kalau misalkan menurut kalian nggak penting atau gimana, ya nggak apa-apa, di skip aja. Jadi aku nggak maksa kalian buat ya kayak harus subscribe, harus like gitu, enggak ya. Untuk video pembukaan ini, dari sekian lamanya aku nggak upload video ya, di sini aku mau mulai tentang info-info BKK atau bursa kerja khusus gitu ya, yang pernah aku datangi selama aku mencari loker. Nah, jadi nanti di video ini atau di kolom deskripsi ini aku bakal taruh akun-akun media sosialnya agar kalian bisa ikut follow. Dengan begitu kan nanti kalau misalkan BKK ini menurut kalian cocok nih, kalian bisa datangi, bisa cari infonya gitu. Dan disclaimer, di sini aku nggak bermaksud buat menggurui atau kayak merasa gimana gitu ya, enggak. Di sini niat aku benar-benar kayak mau sharing aja. Daripada kita bahas lama-lama tentang pembukaan video ini, jadi ayo kita lanjut ke inti pembahasannya aja. Nah, jadi di sini kan aku niatnya mau sharing yang pertama itu tentang bursa kerja khusus atau BKK gitu ya. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan untuk para ya pencari loker gitu, info-info loker tentang BKK gitu ya. Tapi kalian jangan salah nih, karena walaupun ya emang banyak gitu info-info BKK gitu yang share, tapi kadang-kadang BKK itu tuh, ya aku di sini nggak bermaksud buat menjelekan ya, karena aku juga sebelum datang ke BKK itu nyari-nyari info dulu, kira-kira BKK ini kayak terpercaya atau enggak gitu. Terpercaya itu dalam artian nanti ke depannya ini setelah kita daftar bakal ada jadwal tes, atau bisa dibilang itu kelanjutannya atau enggak. Jadi BKK yang pertama yang aku datangi gitu, aku tahu BKK pertama kali ini BKK yang terpercaya itu yaitu BKK SMK 3 BKK SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Mungkin bagi kalian itu udah nggak asing ya nama BKK SMK 3 gitu. Jadi di BKK ini tuh lowongan-lowongan kerjanya itu cukup menarik ya. PT-PT yang tersedia atau yang merekrut lewat BKK ini ya cukup menarik. Setelah aku udah nyari tahu nih tentang BKK SMK 3 Negeri Kota Bekasi ini, aku cari deh tuh media sosialnya. Nah, jadi dia itu suka share-share info lokernya lewat IG dan juga Facebook. Untuk linknya nanti aku bakal taruh di kolom deskripsi ya, nanti kalian bisa cek aja gitu, bisa kunjungi langsung. Nah, aku di sini mau bahas nih yang pertama, cara daftar buat BKK SMK Negeri 3 Kota Bekasi itu kayak gimana alurnya ya.
Jadi yang pertama tuh kan kita follow dulu nih IG-nya atau enggak Facebook-nya. Karena kalau kita nggak follow, kita nggak bakal tahu kalau BKK itu tuh lagi buka loker apa. Jadi yang paling penting itu yang pertama adalah follow media sosialnya. Nah, terus yang kedua, kalau dia share info loker nih, kita baca dulu kualifikasinya. Kira-kira sesuai enggak sama kualifikasi kita gitu ya. Kita jangan memaksakan, misalkan kayak di situ tertera untuk umur dari maksimal misalkan 21 tahun. Nah, dan di usia kita yang sekarang ini usianya itu udah 22 tahun. Kan lebih 1 tahun ya. Kalau kayak gitu kita tuh jangan memaksakan diri buat datang ya, karena nanti bakal ditolak di sana. Kan biasanya di info loker yang di share itu nanti bakal dikasih tahu apa aja nih yang harus dibawa buat pendaftaran. Setahu aku nih ya, BKK SMK 3 Bekasi ini tuh nggak bisa daftar online, nggak bisa transfer gitu. Jadi kalau misalkan ada info loker, terus sesuai sama kualifikasi kita, nah kita itu buru-buru datang langsung ke sekolahnya gitu. Karena apa? Ya karena kalau kita lama-lama nanti kuotanya itu habis gitu. Nah setelah kita datang nih kan kita ya pasti di sana ngantri kan ya, nggak mungkin kan kalau kita sendiri doang yang daftar, pasti banyak para pejuang-pejuang info loker lain gitu yang datang. Terus selanjutnya, biasanya nanti BKK itu tuh kayak ngasih kita link gitu ya. Terus kita klik itu di Google, kita isi data diri dan lain sebagainya gitu. Dan setelah itu nanti bakal dikasih kode token. Nah yang penting itu adalah kode token. Kalau kita nggak datang ya nggak dapet kode tokennya, ya percuma, nggak bakal bisa gitu. Setelah udah dapat kode token nih, nah yaudah kita tinggal tunggu info untuk tesnya. Jadi nggak langsung tes ya, itu bisa jeda, bisa seminggu atau beberapa hari, atau bisa juga berbulan-bulan gitu. Tapi nggak mungkin sih kalau berbulan-bulan ya, paling lama tuh ya sebulan mungkin. Dan untuk biaya pendaftarannya biasanya itu besar 35.000. Nah, udah kan setelah itu kan kita kan udah daftar, udah bayar pembayaran gitu pendaftarannya. Kan tinggal nunggu jadwal tesnya aja. Ya udah deh, kita pulang gitu. Kita tunggu. Nah, kalau BKK itu udah WA, dia tuh biasanya infonya itu lewat WA ya. Udah dikasih jadwal tesnya. Nah, ya udah kalian tuh siap-siap untuk tesnya gitu. Kalian bisa cari tahu nih kisi-kisinya, kan di grup itu banyak ya, atau enggak di Telegram gitu banyak, kayak grup-grup loker, enggak loker sih, ya tentang sharing-sharing gitu. Kalian bisa tanya nih misalkan kisi-kisi untuk PTA apa aja ya. Nah setelah itu kan kalian bisa lebih bisa belajar gitu. Jadi kalian yang nggak bingung-bingung amat lah istilahnya nanti kalau pada saat tes. Setelah itu kalau kalian udah tes, nanti kan itu hasilnya bakal keluar, kalian itu lolos atau enggak. Kalau misalkan kalian lolos ya kalian nanti akan lanjut ke tahap berikutnya. Kalau misalkan kalau kalian nggak lolos ya kalian harus semangat, jangan jangan putus asa, nanti kita coba lagi untuk PT-PT yang lain gitu ya. Lanjut untuk BKK yang kedua yang pernah aku datangi atau aku pernah daftarkan diri aku gitu. BKK yang kedua ini yaitu BKK SMK Karya Bangsa, itu adanya di Tambun. Tambun apa nggak tahu aku, pokoknya namanya itu BKK SMK Karya Bangsa. Biasanya BKK ini itu merekrut untuk PT Yasunli. Nah, untuk info BKK, info lowongan yang di-share itu lewat mana? Jadi dia itu lewat grup WA ya. Tapi setahu aku, untuk BKK SMK Karya Bangsa ini dia itu jarang buka loker ya. Itu paling ya 1 tahun sekali atau gimana gitu. Soalnya aku kan udah lama ya, udah ikut
ngikutin grup WA-nya dia, dan BKK itu jarang buka loker. Tapi walaupun BKK itu jarang buka loker, BKK ini tuh amanah gitu. Dalam artian itu terpercaya dan ada kelanjutannya. Untuk cara pendaftarannya gimana? Ya itu, kalian kan kalau udah masuk grup WA-nya nanti bakal di-share tentang kualifikasi, misalkan untuk PTB gitu, ini gitu ya. Kalian baca, kira-kira kalian sesuai nggak nih gitu sama kualifikasi yang diberikan. Kalau kalian sesuai, ya udah. Biasanya nanti di situ setelah adminnya itu nge-share lowongan tersebut, di bawahnya itu kayak ada list buat nama-nama kita yang akan mendaftarkan diri. Nah, di situ kita tinggal ngelis deh nama kita gitu. Untuk selanjutnya biasanya besoknya itu kita diminta untuk daftar ulang atau datang ke sekolahannya langsung, kayak misalkan ngecek persyaratan yang ditentukan pada saat info loker itu di-share. Untuk biaya pendaftarannya yaitu sebesar 50.000. Itu ya. Untuk BKK yang ketiga yaitu BKK SMK Rengas Dengklok. Itu kalau nggak salah adanya di Karawang ya, Rengas Dengklok. BKK ini biasanya merekrut untuk kayak PT Yamaha Motor. Tapi BKK ini tuh udah lama banget ya aku datengin. Dulu sih ada grup Facebooknya, tapi udah lama grup Facebooknya itu udah nggak aktif karena adminnya itu udah keluar atau udah ganti admin, dan grup BKK-nya itu udah nggak aktif lagi. Jadi mungkin kalau ada info-info loker itu yang bakal lebih tahu duluan itu adalah alumni dari SMK tersebut, karena kan mungkin dia punya grup khusus gitu ya. Gitu. Dulu aku pernah ikut buat PT Yamaha itu, tapi nggak sampai tes. Karena apa? Karena ada satu lain hal yang bikin aku itu gugur dalam pendaftaran. Kayak gitu. Untuk BKK yang keempat yaitu BKK Tinta Emas Yatindo. Gitu. Dulu BKK ini biasanya itu dia merekrut untuk PT PAS atau PT Prakarsa Alam Segar. Jadi dulu itu sistemnya dia tuh bisa online gitu, kita daftar gitu ya. Nanti kita tuh nggak harus datang langsung ke BKK-nya, kita tuh bisa transfer gitu. Biaya transfernya, biaya pendaftaran itu sebesar 50.000. Kalau kita udah transfer, udah kasih bukti gitu, nanti bakal dimasukin ke grup yang ya grup para peserta untuk tes PT ini gitu. Tapi karena kan sekarang itu ya PT Prakasa Alam Segar itu kayaknya udah nggak merekrut lewat BKK ya. Mungkin HRD-nya tuh ganti atau gimana, aku nggak tahu ya. Setahu aku sekarang PT Prakasa Alam Segar itu melalui website gitu. Kalian bisa cari aja di Google, kalau nggak salah websitenya itu PT Prakarsa Alam Segar. Nah, nanti kalian tinggal daftar aja di situ. Kalau misalkan ada lowongan nanti bakal tersedia kok di situ, kalian tinggal cek aja ya. Nah, BKK SMK Tinta Emas Yatindo ini itu tuh amanah ya, maksud aku ada kelanjutannya, ada tesnya gitu. Mungkin salah satu alasan kenapa BKK ini beda dari yang lain, bisa transfer gitu ya, pembayarannya kita tuh nggak harus langsung. Karena dulu itu pas aku tes BKK untuk PT Prakasa Alam Segar itu tesnya itu online, itu lewat Google Meet gitu ya. Kita tuh jadi nggak datang ke sekolahannya buat tes gitu, enggak, melainkan tesnya itu di rumah masing-masing. Nah, jadi mungkin itu salah satu alasannya kenapa BKK Tinta Emas Yatindo ini bisa melalui transfer, atau kita tuh nggak harus datang langsung. Untuk BKK selanjutnya, ini yang keempat apa yang kelima ya? Pokoknya antara 4 dan 5 deh ya.
yaitu BKK SMK Karya Bahana Mandiri 1. Nah, BKK ini waktu dulu tuh aku pernah nganter nggak temen sih, ya temen spesial deh gitu ibaratnya. Ya gitu deh, yang namanya kan kita nyari loker gitu ya, jadi saling antar-antar lah. Misalkan hari ini ada loker buat cowok gitu ya, aku anterin dia, ntar kalau ada loker buat cewek dia nganterin aku. Nah gitu, karena ya supaya ada temennya aja gitu, enak nggak sendirian gitu kan. Jadi biasanya BKK SMK Karya Bahana Mandiri 1 ini dia itu merekrut untuk PT IGP, salah satu PT Astra Group kalau nggak salah ya. Nah gitu ya. Untuk cara kita tahu nih info lokernya tuh gimana, share-nya tuh di mana gitu. Dia tuh follow IG, dia tuh cuma ada di IG ya. Nama IG-nya itu ya kalau nggak salah SMK Karya Bahana Mandiri 1. Pokoknya nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi. Dan biasanya juga waktu sepengalaman temen aku nih, jadi dia tuh share-nya pertama kan di IG, di Instastory gitu ya. Syaratnya dikasih tahu di situ. Nah, setelah menurut kalian sesuai nih sama kualifikasi kalian gitu, nanti itu kita kirim file PDF tentang yang berisi kayak KTP, ijazah dan lain sebagainya, pokoknya PDF lamaran kerja lengkap gitu ya, ke IG-nya itu SMK Karya Bahana Mandiri 1-nya gitu. Nanti kan setelah itu dicek sama adminnya nih, kalau udah sesuai, nah nanti bakal diminta untuk transfer. Dia juga bisa transfer ya, kalau nggak salah pembayarannya sebesar 50.000. Setelah transfer nanti kalian bakal dimasukin grup. Setelah dimasukin grup, beberapa hari kemudian bakal ada jadwal untuk pelaksanaan tesnya. Dan untuk tesnya itu dia tuh datang ke sekolahannya ya, nggak online tesnya, nggak seperti untuk PT Prakarsa Alam Segar. Nah, dan juga dulu itu kan untuk aku pribadi nih ya, aku kan juga pernah share tentang info lowongan kerja untuk PT Epson ya. Nah, dan di situ kan aku bilang kalau tesnya itu di BKK SMK Karya Bahana Mandiri 1. Jadi BKK ini tuh kayaknya dia tuh kerjasama sama Yayasan TWI. TWI itu singkatan dari Tuin Indonesia. Tapi untuk sekarang-karang ini nih, waktu itu aku kalau nggak salah pernah lihat juga BKK SMK Karya Bahana Mandiri 1 ini juga membuka lowongan langsung gitu untuk PT Elektronik yang ada di kawasan Egypt. Kalau kata orang sih itu adalah PT Epson, jadi bisa langsung daftar ke situ, nggak harus melalui Yayasan TWI dulu. Tapi itu lokernya udah beberapa minggu yang lalu ya, mungkin sekarang udah full gitu, karena aku udah nggak lihat lagi atau nggak muncul lagi tuh info lowongannya. Kemungkinan itu udah close atau kuotanya udah terpenuhi. Jadi itu dia beberapa BKK yang pernah aku datangi selama aku membolang mencari info loker. Sebenarnya masih banyak ya BKK lain yang amanah, yang terpercaya, yang ada kelanjutan untuk tesnya. Tapi kan aku belum datangi semua gitu ya. Yang aku sebutkan ini itu yang pernah aku datangi langsung, aku pernah ikut tes, aku pernah daftar gitu ya. Nah, itu dia ada 4 atau 5 BKK yang tadi aku sudah sebutkan. Jadi kalau misalkan kalian, Kak, BKK ini kok nggak disebutin, Kak, BKK itu kok nggak disebutin, BKK ini juga amanah loh, ada kelanjutannya gitu. Aku pernah masuk kerja nih lewat BKK ini, mungkin aku itu belum sampai untuk mendaftar ke BKK itu. Sekali lagi di sini disclaimer kalau aku tuh nggak bermaksud sama sekali buat menggurui atau so tahu atau so bijak dan lain sebagainya gitu ya.
Karena aku di sini juga ya sadar karena ya belum banyak pengalaman gitu kan. Tapi mungkin ada teman dari kalian semua yang butuh nih, kayak ada yang baru lulus mau cari-cari referensi BKK gitu, atau yang belum tahu BKK itu apa gitu. Makanya di sini aku ya sedikit berbagi informasi, barangkali informasi yang aku berikan ini bisa sedikit membantu kalian. Dan misalkan bagi kalian nih yang pernah daftar gitu ya ke BKK yang aku tadi sebutkan, tetapi aku beda nih cara daftarnya atau pelaksanaan tesnya itu dari yang aku sebutkan, ya aku mohon maaf ya, mungkin cara penyampaian aku itu salah atau kurang tepat atau juga ada yang kurang gitu. BKK ini tuh artinya, intinya aja ya, itu jadi para perusahaan yang bekerja sama untuk merekrut karyawan melalui sekolah-sekolah yang sudah dipercayai oleh perusahaan tersebut, begitu. Dan untuk video selanjutnya nanti aku bakal share-share lagi nih seputar ya info-info lowongan kerja atau info tentang BKK atau info tentang tes gitu. Maka dari itu kalian ya aku nggak maksa ya, tapi aku mau minta tolong gitu untuk bantu subscribe channel aku dan nyalahin bel notifikasinya agar kedepannya kalau aku upload video lagi kalian bisa tahu info-info yang aku berikan kayak gitu. Kurang dan lebihnya aku mau dimaafkan, mau dimaklumi. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Aku mau berterima kasih banyak ke kalian yang udah mau mantengin video aku nih. Berhubung ini tuh aku tag videonya itu udah malam, jadi sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.